Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semuanya hadirin yang berbahagia. Izinkan saya Rifat Amri SPD pada saat ini akan melakukan supervisi pada rekan saya Pak Leo sebagai coach dan juga Pak Andi sebagai coachnya. Jadi semoga dari rangkaian kegiatan yang kami lakukan pada saat sekarang ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Amin. amin ya robbal alamin. Baik Pak Leo, Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam Pak Rikon. Ya, gimana kabarnya Pak Leo? Sehat? Alhamdulillah Pak Rikon sehat walafiat. Iya. Pak Leo kan masih di tempat yang lama tinggalnya kan? Masih Pak, masih. Masih ya Masih. di Sari Lama ya, Sari Lama Iya. di Purwojaya ya. Masih di sekitaran Purwojaya Pak. Ya baik Pak Leo. Ya Pak. Dalam saat sekarang ini izinkan saya mensupervisi Pak Leo ya. Baik Pak, siap Pak. Oke. Jadi nanti selama percakapan Pak Leo sebagai coaching dan juga Pak Andi nanti sebagai coachnya, saya akan nanti mencoba mencatat hal-hal yang penting yang akan nanti saya pergunakan untuk supervisi kita ya Pak Leo. Baik Pak, siap Pak. Oke. Jadi Pak Leo, dalam hal ini saya bagian mana nanti akan membantu Bapak mengembangkan kompetensinya? Jadi begini Pak, jadi kan saya kan akan melakukan coaching ini dengan Pak Andi gitu Pak ya. Jadi nanti saya mau minta tolong kepada Pak Rikon gitu untuk mengamati Pak, apakah dari 3 kompetensi inti coaching itu sudah saya terapkan sebagai coach atau belum. Dimana di sini yang ingin saya kembangkan itu adalah 3 kompetensi inti dari coaching sendiri, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mungkin yang paling agak ingin saya minta tolong Pak Rikon untuk mengamati apakah sudah terlaksana atau belum adalah terkait tentang pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Oh iya. Jadi nanti bagian yang ingin saya amati nanti sebagai supervisornya adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Leo. Iya, 3 kompetensi inti coaching itu Pak. Salah satunya pertanyaan berbobot ya. Iya. Jadi Pak Leo, bagaimana penilaian Pak Leo sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nantinya? Jadi kan begini Pak Rikon, dari beberapa kali saya melakukan coaching ya Pak Rikon ya. Jadi saya merasa sepertinya kompetensi inti dari coaching itu sendiri belum maksimal Pak, terutama khususnya dari pertanyaan berbobot gitu. Barangkali di sana diawali dari kehadiran mungkin belum fokus gitu ya Pak ya, sehingga ketika coachingnya memberikan penjelasan mungkin ada beberapa kata kunci yang terlewatkan oleh saya, sehingga pertanyaan-pertanyaan saya tidak kurang berbobot menurut saya. Jadi untuk aktivitas coaching malam ini hari ini itu saya ingin meningkatkan lagi Pak terkait dengan kompetensi inti coaching itu. Mudah-mudahan ada peningkatan gitu. Iya, mudah-mudahan ya Pak Leo. Dan juga ini yang terakhir nih Pak Leo, sebelum Pak Leo meng-coaching Pak Andi nanti, apa harapan dari observasi saya nih nanti nih kepada Pak Leo nih? Saya berharapnya pertama Pak, yang untuk diri saya dulu Pak ya, itu saya bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan saya dalam melaksanakan coach ya, sebagai coach tentunya. Kemudian
tentunya adalah penilaian dari Pak Rikon sendiri gitu, apakah sudah saya laksanakan alur-alur yang seharusnya saya lakukan di dalam proses coaching gitu. Jadi nanti tentunya saya berharap Pak Rikon juga bisa memberikan masukan dan saran terhadap aktivitas yang kami lakukan ini, Pak. Oke, baik Pak Leo, saya beri waktu seluas-luasnya kepada Pak Leo dan Pak Andi untuk melakukan proses coaching. Baik Pak Rikon, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Leo. Pak Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Leo. Bagaimana kabar Pak Andi? Baik, alhamdulillah sehat Pak Leo. Pak Leo gimana Pak Leo? Alhamdulillah sehat nih Pak. Di dalam dari wajahnya nih Pak Andi kelihatannya lelah sekali sepertinya. Itulah Pak Leo, ya seperti yang sebelumnya saya hubungi Pak Leo. Jadi ada nih beberapa hal yang ingin saya bincang-bincang nih sama Pak Leo nih Pak Leo. Pak Leo punya waktu nih Pak Leo? Oh iya Pak, saya sudah membaca pesan Pak Andi tadi terkait kita Pak Andi mengajak saya diskusi ya Pak ya. Alhamdulillah Iya. Pak, hari ini saya luang Pak. Bolehlah kita ngobrol-ngobrol Pak, barangkali ada yang bisa saya bantu nih. Baik Pak Leo. Jadi begini nih Pak Leo. Saya ada permasalahan nih Pak Leo. Di sekolah, di tempat saya mengajar Pak Leo. Ada permasalahan dengan siswa sih sebenarnya Pak Leo. Ya. Jadi Pak Andi, tujuan pertemuan kita diskusi malam ini atau hari ini tuh Pak Andi ada kendala di sekolah ya Pak ya? Ya benar Pak Leo. Jadi tujuannya ingin bincang-bincang nih Pak Leo tentang permasalahan yang saya hadapi ketika mengajar dengan murid di sekolah nih Pak Leo. Baik Pak Andi, boleh mungkin Pak Andi menceritakan apa yang menjadi kendala dan hambatan Pak Andi di sekolah ya? Baik Pak Leo, terima kasih Pak Leo mau mendengarkan. Jadi di sekolah itu Pak Leo, sebenarnya saya kan punya di dalam satu kelas itu kan ada lebih kurang 30 murid. Cuman yang jadi problem itu tidak banyak sih sebenarnya. Ada satu orang murid di sekolah itu Pak Leo, dia tidak mau bekerja sama dengan temannya. Dia maunya bekerja sendiri saja gitu. Jadi ketika diminta ada mungkin kegiatan untuk berpasangan itu berdua-dua, dia juga tidak mau, dia maunya hanya sendiri. Biar Pak saya bikin sendiri aja. Kemudian ketika ketika dilaksanakan pembelajaran dalam kelompok kecil, kan setelah dibagi kelompok sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, ternyata dia sendiri juga tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia malahan mau duduk sendiri nih Pak Leo. Dia mengerjakan sendiri. Nah, dia minta tugas sendiri, udah kerjakan sendiri gitu. Gitu Pak ya. Menghadapi permasalahan yang sedang terjadi itu Pak Andi, apa solusi yang Pak Andi lakukan? Sebenarnya ini Pak Leo, saya sudah mencoba menanyakan kepada anak ini sendiri. Memang anak itu kan dia cukup pintar sih. Karena kan saya di sekolah itu kan mengajarnya ini bahasa Inggris nih Pak Leo ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan sebenarnya pelajarannya kan juga dibilang cukup sulit lah bagi anak-anak di sekolah itu. Namun anak yang ini, yang tidak mau bekerja sama ini, dia cukup pintar anaknya. Jadi dalam mengerjakan tugas itu dia cukup bagus dalam mengerjakan tugas itu gitu kan. Dan dia pun menyelesaikannya lebih cepat dari teman-teman yang lainnya. Kemudian saya juga sudah pernah bertanya nih dengan murid tersebut, kenapa dia tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya? Apakah dalam kelompok, apakah itu dalam bekerja berpasangan ataupun dalam bekerja dalam kelompok kecil? Katanya percuma saja Pak, saya bekerja dengan teman-teman itu Pak dalam sekelompok. Yang ngerjakan saya juga. Mereka paling dia ngobrol-ngobrol saja, saya juga disuruh bekerja.
Nah, itu Iya, iya. alasannya itu Pak Leo. Oke. Baik Pak Andi. Jadi memang siswa kita ini sedikit kurang berkolaborasi dengan rekannya ya Pak ya. Ya betul sekali. Dalam hal ini Pak Andi, apa yang menjadi gangguan dalam proses pembelajaran tentunya dengan adanya siswa seperti itu di kelas Pak Andi? Ya, tentu hal ini kan cukup mengganggu proses ya Pak Leo, karena kita itu kan guru kan sudah merancang sebuah pembelajaran dengan sebaik-baiknya ya Pak Leo ya. Kita sudah mencoba melaksanakan pembelajaran itu seperti sekarang ini kan pembelajaran yang sudah kita terapkan itu kan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kita sudah melaksanakan pembelajaran pada diferensiasi proses itu kan. Diferensiasi proses itu kita sudah melakukan pembelajaran itu mulai dari kelompok besar, kemudian juga ada saatnya anak itu bekerja berdua berpasangan, kemudian juga ada saatnya anak itu bekerja dengan kelompok kecil yang sudah kita atur sendiri dengan apa itu gaya belajar siswanya. Sementara di kelompok dia itu dia kurang bisa bekerja sama dengan teman-temannya itu Pak Leo. Jadi itu yang di proses itu tidak berjalan dengan baik jadinya gitu. Dari keadaan tersebut Pak Andi, ya kira-kira peluang apa yang bisa Pak Andi lakukan untuk mengatasi problem itu? Apakah ada peluang yang memungkinkan Pak Andi bisa melakukan mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin Pak Andi rencanakan ya? Kira-kira peluang apa yang bisa Pak Andi memungkinkan Pak Andi bisa melakukan sesuatu menghadapi keadaan tersebut Pak? Oke, mungkin ya Pak Leo, untuk mengatasi persoalan ini mungkin rencana atau hal yang bisa saya lakukan ke depannya mungkin begini ya Pak Leo. Karena sebelum itu saya juga sudah berusaha bertanya sama anak ini, ya sama yang bersangkutan. Cuma kan baru dalam proses kegiatan pembelajaran juga tidak bisa kita banyak menggali hal apa yang dialami oleh anak ini sendiri sebenarnya. Jadi mungkin rencananya ke depannya itu saya mungkin akan menerapkan restitusi dulu mungkin sama anak ini nih Pak Leo. Kita melakukan proses restitusi dulu sama anak ini sehingga nanti bisa diketahui apa persoalan yang dia hadapi. Kemudian nanti dari persoalan-persoalan yang dia miliki itu sendiri, bagaimana dia maunya nanti dalam proses pembelajaran. Ada mungkin ini yang nampak oleh saya nih jalan keluarnya nih Pak Leo. Jadi kita perlu merestitusi anak tersebut terlebih dahulu. Kemudian juga untuk pengembangannya mungkin juga nanti bisa saya lakukan juga restitusi terhadap teman sekelompoknya ini. Iya, nah, itu kita bukannya satu pihak saja kita bisa menggali, kita coba menggali juga dengan teman kelompok yang lain, sehingga nanti bisa kita temukan nanti apa yang bisa kita lakukan terhadap anak ini Pak Leo. Oke Pak Andi. Jadi rencana Pak Andi untuk melakukan restitusi itu salah satu hal yang mungkin menjadi kekuatan Pak Andi ya dalam menghadapi persoalan ini Pak ya. Iya Pak Leo. Baik Pak Andi. Ada beberapa hal lagi Pak Andi. Ini saya bertanya Pak Andi. Kira-kira kalau kita bicara tentang skala ini Pak Andi. Nah, skala sebelum dan sesudah. Ketika kita sebelum Pak Andi melakukan restitusi nantinya, kira-kira di skala 1 sampai 10, nah kira-kira Pak Andi berada di skala yang mana? Sebelum dan sesudah mungkin Pak Andi melakukan restitusi. Mungkin kalau kita lihat dari skala nih Pak Leo, dari tingkat problem yang saya hadapi ini mungkin rasanya mungkin masih di skala angka 6 nih kayaknya Pak Leo. 6 ya Pak ya. Oke. Iya, ya. Artinya kita berharap ketika nanti Pak Andi sudah melakukan rencana Pak Andi untuk melakukan restitusi tadi, kita berharap skalanya naiklah jadi 9 minimal Pak ya. Iya, paling tidaknya di 9 lah Pak Leo, sehingga nilai anak itu bisa terangkat lebih baik lagi. Kira-kira kapan Pak Andi akan melakukan itu Pak Andi? Melakukan restitusi. Baik Pak Leo.
Ya, mungkin saya akan melakukannya secepatnya Pak Lelo. Mungkin dalam minggu depan itu bisa saya panggil anak ini secara bergantian mungkin. Karena ada beberapa anggota dalam kelompok itu antara 4 sampai 5 orang dalam kelompok tersebut. Jadi mungkin saya akan sediakan waktunya seminggu depan. Nanti akan saya panggil anak ini secara institusi untuk mencari persoalannya ini, sehingga nanti pembelajaran kelompok itu ke depannya bisa berjalan dengan baik. Itu Pak Leo. Pak Andi, apa anak yang kurang berkolaborasi nih ya Pak Andi ya? Apakah anak yang kurang berkolaborasi ini itu hanya di satu kelas atau mungkin di kelas yang lain ada juga seperti itu Pak ya? Kalau saat ini yang saya temukan di satu kelas nih Pak Leo. Di satu kelas. Apa kira-kira strategi Pak Andi nanti? Mungkin Pak Andi punya strategi khusus barangkali ya sebelum melaksanakan kegiatan restitusi yang tadi Pak Andi rencanakan. Apa kira-kira strategi khususnya Pak Andi? Ya, kalau untuk anak ini ya mungkin strategi ke depannya itu kalau nampak bagi saya arahan-arahannya yang perlu kita lakukan ke depannya nanti tentu yang perlu ini dari yang pertama itu dari solusi dia nanti itu perlu kita ambil tindakan tuh Pak Leo. Kemudian juga kita lihat nanti kira-kira anak ini mau bekerja sama dengan apa. Nah ini dan siapa-siapa saja yang mau mereka bersama, dengan orang seperti apa yang ia mau diajak bersama. Mungkin ke depannya nanti bisa jadi kelompoknya ini kita ganti lagi kan, kita ganti lagi. Nah, jadi tidak dengan kelompok yang ada sekarang ini sudah terkenal lah. Mungkin nanti ke depannya kita coba dengan ganti kelompok yang lain. Karena dia alasan sekilas saya tadi kan itu, dia hanya bekerja sendiri, yang lainnya tidak mau ikut bekerja sama. Jadi kita lihat mungkin ada yang siswa yang mau bekerja nanti bersama dan dia sama-sama bekerja, mungkin bisa menjadi solusi juga nanti. Baik Pak Andi, di sini saya sudah melihat ya Pak Andi sudah ada rencana, bahkan Pak Andi sudah memikirkan strateginya. Nah, jadi secara tidak langsung Pak Andi sudah mempunyai tolak ukur tentang keberhasilan tujuan dari Pak Andi itu ya. Baik Pak Andi. Ya. Nah, kalau seandainya Pak Andi ada nih, tentunya ada gangguan barangkali ya, atau ada hal-hal yang menghambat Pak Andi dalam bentuk gangguan barangkali. Apa antisipasi Pak Andi untuk mengatasi itu bila mungkin itu terjadi? Kalau seandainya terjadi gangguan dalam proses itu, mungkin yang perlu dilakukan lagi mungkin Pak Leo, saya mungkin bisa berkolaborasi dengan wali kelas anak ini nanti bersama dengan wali kelas, karena wali kelas kan secara tidak langsung anak-anak itu kan boleh dikatakan anak mereka sendiri. Tentu wali kelas lebih tahu tentang karakter-karakter anak dalam kelasnya yang lebih rinci lagi. Mungkin bisa jadi anak ini mengalami hal yang sama di kelas yang lain atau di kelas wali kelas dengan wali kelasnya. Mungkin ini bisa menjadi alternatif lain nanti bagi saya berkoordinasi dengan atau berkolaborasi dengan wali kelasnya Pak Leo. Baik Pak Andi, oke saya sudah menangkap itu Pak Andi. Intinya Pak Andi sebagai guru ya, dalam proses perencanaan aksi yang akan Pak Andi lakukan ini, Pak Andi tentu sudah memiliki komitmen ya Pak Andi ya. Apakah ini akan menjadi komitmen Pak Andi? Apa ini menjadi komitmen Pak Andi untuk saat ini saja, atau barangkali ini akan menjadi komitmen yang akan terus berkelanjutan? Dan tentunya apakah ada ini Pak Andi? Apa ada orang lain selain wali kelas yang mungkin akan Pak Andi libatkan untuk kegiatan ini, rencana Pak Andi ini? Baik Pak Leo, mungkin saya akan berusaha melaksanakan ini sebaik-baiknya Pak Leo. Saya mungkin juga akan mencoba berkolaborasi atau bekerjasama dengan guru mata pelajaran yang lain yang masuk di kelas tersebut Pak Leo. Karena di SMP itu kan yang masuk kelas kan bukan saya sendiri. Dia ada kira-kira 10 mata pelajaran yang masuk di kelas itu, termasuk mata pelajaran saya sendiri itu. Jadi dengan
9 guru yang lain, saya akan mencoba juga berkoordinasi, berkolaborasi dengan mereka. Kalau seandainya mereka mempunyai hal yang sama dengan yang saya alami, mungkin ini kita bisa nanti berkolaborasi bersama Pak Leo, mudah-mudahan sama-sama bisa mengatasi persoalan ini dengan baik. Baik Pak Andi. Baik Pak Andi, dari penjelasan Pak Andi tadi, ya saya sudah menangkap beberapa hal gitu ya yang saya amati dari Pak Andi tadi. Jadi Pak Andi memang menghadapi situasi siswa ini ya kurang lebih mungkin tidak semua orang ya Pak Andi ya, tapi di beberapa mata pelajar barangkali juga ada anak yang mungkin kurang kolaborasi. Dan saya sudah melihat di Pak Andi, dari sisi Pak Andi tadi sudah terlihat Pak Andi itu sebenarnya sudah punya rencana, bahkan sudah ada ide, sudah ada gagasan, ya kan. Sudah ada hal yang akan ingin Pak Andi lakukan ke depannya untuk sebagai solusi menghadapi permasalahan ini. Jadi secara nggak langsung sebenarnya diskusi kita ini Pak Andi sudah menemukan jalan keluar sepertinya ya. Ya baik Pak Leo, alhamdulillah Pak Leo, terima kasih banyak Pak Leo. Jadi setelah bincang-bincang Pak Leo nih, saya sudah sedikit merasa sudah tercerahkan lah Pak Leo. Jadi sudah ada jalan keluar yang akan saya lakukan, karena kemarin ini kan masih terpikir-pikir saja kan. Jadi bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan. Alhamdulillah dengan proses coaching dan Pak Leo ini sudah nampak jalan yang akan saya tempuh, yang akan saya lakukan nanti. Ya, mulai dari tadi ada solusinya, apakah itu restitusi atau apakah mungkin berkolaborasi dengan wali kelas, berkolaborasi dengan rekan sejawat, memindahkan kelompoknya. Dia ada beberapa langkah nanti yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini terhadap anak yang memiliki persoalan dalam proses pembelajaran ini Pak Leo. Ya, terima kasih banyak Pak Leo. Alhamdulillah Pak Leo. Alhamdulillah. Nah, Pak Andi, jadi mungkin yang sebagai tindak lanjut proses coaching kita hari ini ya Pak Andi ya, saya juga ingin melihat nanti perkembangannya bagaimana setelah Pak Andi melakukan rencana yang sudah Pak Andi susun tadi gitu ya. Dia kapan tadi Pak Andi? Semester besok ya? Iya, nanti setelah nanti ya. Sifatnya nanti saya akan menceritakan kembali dengan Pak Leo. Nanti saya akan hubungi lagi Pak Leo nanti. Ini Pak Leo saya sudah masakan ini begini hasilnya, akan ceritakan lagi. Kita bincang-bincang lagi nanti Pak Leo. Iya, saya tentunya juga sebagai coach Pak Andi tidak sabar juga sih ingin tahu seperti apa sih hasilnya ya Pak Andi, karena saya juga ingin dari pengalaman Pak Andi tersebut bisa jadi pembelajaran juga bagi saya sendiri juga, meskipun sekarang kita diskusikan, tentunya kita masing-masing memiliki problematika yang kurang lebih hampir sama lah ya Pak ya. Tentunya dari Pak Andi saya juga bisa belajar nantinya itu Pak Andi. Baik Pak Andi, apakah masih ada ini Pak Andi undang-undang yang mau disampaikan barangkali? Saya rasa sudah cukup Pak Leo. Sudah menemukan langkah-langkah. Terima kasih banyak Pak Leo. Baik Pak Andi, alhamdulillah ya Pak Andi ya, mudah-mudahan memang sama-sama mendapat pengalaman lah kita dari obrolan kita malam ini ya Pak Andi ya. Oke Pak Andi, kalau memang sudah tidak ada yang akan kita diskusikan lagi ya, saya doakan semoga apa yang Pak Andi jalankan, rencanakan tadi sukses Pak Andi tentunya. Iya, sama-sama Pak Leo. Ya, terima kasih ya Pak Andi. Kalau gitu saya izin dulu nih Pak Andi. Ya, sama-sama Pak Leo. Terima kasih ya Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya Pak Andi, Pak Leo. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Andi dan Pak Leo yang sudah melaksanakan proses coachingnya. Kita bisa kembali lagi kita Pak Leo? Baik Pak Rikon. Iya. Oke, baik. Jadi izin lagi ya Pak Leo menyampaikan atau bertanya nih sama Pak Leo ini ya. Iya Pak Rikon. Yang tugas saya sebagai supervisi ini. Baik Pak Rikon. Oke, Pak Leo. Jadi dari proses yang tadi
proses coaching yang sudah Pak Leo lakukan, bagaimana Bapak Leo menilai sendiri performa dari kompetensi yang 3 yang tadi? Baik Pak Rikon, terima kasih. Dari yang saya lakukan tadi, proses coaching bersama Pak Andi tadi, Pak Rikon, dari kompetensi coaching itu saya sudah mencoba menerapkan ketiga langkahnya ya Pak Rikon, baik itu mendengarkan kehadiran penuh itu sudah saya coba terapkan. Kemudian saya sudah juga mencoba menerapkan mendengarkan aktif dari setiap permasalahan yang Pak Andi sampaikan. Kemudian saya sudah menemukan beberapa kata kunci dari permasalahan tersebut, dan saya juga sudah mencoba mengajukan pertanyaan Pak Andi. Akan tetapi ini memang sih Pak Rikon, saya sudah merasa pertanyaan saya itu mungkin berbobot gitu ya. Akan tetapi mungkin itu penilaian dari saya sendiri. Mungkin barangkali dari penilaian Pak Rikon ada tambahan gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Pak Leo, apa yang membuat Bapak Leo menilai seperti itu? Pertanyaan tersebut sudah berbobot. Kalau dari segi pertanyaan Pak Andi, kenapa saya merasa pertanyaan saya sudah berbobot? Karena memang saya bertanya kepada Pak Andi itu berdasarkan kata kunci yang sudah saya catat terkait dengan permasalahan Pak Andi tadi, di mana Pak Andi memiliki permasalahan tentang siswa yang memiliki kekurangan mungkin kurang kolaborasi dengan teman-teman, cepat egois ya gitu. Dan saya bertanya kembali kepada Pak Andi itu terkait tentang siswa tersebut juga gitu. Jadi itu dalam asumsi saya atau anggapan saya itu sudah pertanyaan berbobot gitu Pak Andi. Pak Rikon. Oke Pak Leo, alhamdulillah ya. Jadi Pak Leo, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Leo? Baik Pak Andi, Pak Rikon silakan Pak Rikon. Oke, ya, saya baik. tunggu itu Pak. Ya, silakan Pak. Pak Leo, alhamdulillah ya, yang sudah saya amati dari awal sampai akhir, memang sangat luar biasa sekali proses coaching Pak Leo dengan Pak Andi. Dari setiap alur dari Tirta yang sudah kita pahami bersama-sama, baik yang pertama alur Tirta yang T, tujuan, di sana Pak Leo sudah mencoba menggali atau menanyakan apa tujuan dari pertemuan saat sekarang ini, dan juga alur yang keduanya adalah identifikasi masalah. Jadi nanti bagaimana Pak Leo sudah mencoba pula bagaimana menggali dan menggali lagi. Maaf Pak Leo. Ya Pak. Jadi tadi memang Pak Leo sudah mencoba menggali beberapa masalah-masalah yang terjadi dengan Pak Andi dan juga Pak Andi juga mencoba pula menyampaikan rencana-rencananya dan tanggung jawab, dan setelah yang terakhirnya adalah tindak lanjut yang akan dilakukan dari masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Andi tersebut. Dan juga Pak Leo, alhamdulillah dari rentetan atau dari alur cerita yang sudah Pak Leo sampaikan sama Pak Andi tersebut, di sana sudah memasukkan tentang rasa. Baik yang pertama adalah receive atau menerima dengan senang hati, dengan mimik wajahnya, dengan intonasinya, dan juga memberi tanda. Setelah itu membuat kesimpulan dari setiap alur-alur cerita tersebut, dan juga telah aktif menanyakan tentang permasalahan-permasalahan ini. Dan Pak Leo
Iya Pak. Apa sedikit mengenai yang kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kan membuat apa pertanyaan yang berbobot kepada si Iya. coach ini. Memang seperti yang sudah kita ketahui ini Pak Leo, di dalam kita menghadirkan atau membuat pertanyaan berbobot tersebut, yang pertama yang kita lakukan itu adalah present, yaitu kita memang hadir penuh kita di dalam sang psikoci ini menyampaikan setiap permasalahan-permasalahannya. Jadi yang hadir kita penuh itu tidak mutlak dari tatapan. Yang paling penting sekali itu adalah dari mata kita ini. Jadi memang yang mata kita ini istilahnya connect atau nyambungnya antara pembaca dengan pendengar itu merasa kita diterima, itu ada hubungannya, ada konektivitasnya antara mata kita dengan mata dia. Kita sebagai coach dan juga sebagai coaching. Dan juga di sana kalau sudah ada konektivitasnya dan juga kita sudah mendengarkan dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan oleh sang coach, juga kita mendengarkan secara aktif, ya seperti yang sudah Pak Leo lakukan tadi, yaitu mensummarize atau membuat kesimpulan-kesimpulannya dan menanyakannya, dan juga disitulah nanti keluar pertanyaan yang berbobot tadi Pak Leo. Jadi alhamdulillah yang pertanyaan, ya memang sebenarnya standar dari pertanyaan berbobot itu kan sebenarnya tidak ada, tetapi yang saya pahami, apabila kita sudah melakukan hal yang demikian, present, mendengarkan dengan aktif, dan juga yang terakhir tadi mengajukan pertanyaan berbobot, itu akan lahir dengan sendirinya. Jadi itu Pak Leo. Jadi tapi memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, kan tidak apa-apa Pak Leo? Tidak apa-apa Pak. Iya Pak. Boleh Pak. Oh, oke, iya. Jadi di sini memang ada beberapa hal yang saya catat Pak Leo, yaitu mengulang kembali tentang identifikasi masalah. Itu tadi sudah sampai ke dalam yang terakhir, yaitu tanggung jawab, yaitu Pak Leo masih menanyakan beberapa orang anak yang mempunyai masalah itu lagi. Dan yang terakhir tadi Pak Leo menanyakan tindak lanjut, yaitu setelah Pak Andi mengucapkan terima kasih. Jadi kan yang seharusnya kan Pak Andi mengucapkan terima kasih banyak setelah dia di coach oleh Pak Leo. Jadi mungkin itu Pak Leo yang perlu saya sampaikan sama Pak Leo. Jadi bagaimana menurut pendapat Pak Leo setelah mendengar yang sudah saya sampaikan ini? Terima kasih Pak Rikon atas pengamatan yang Pak Rikon lakukan. Alhamdulillah Pak Rikon, ya dari apa yang Pak Rikon sampaikan tadi tentunya itu menjadi hal yang pengetahuan tambahan bagi saya ya Pak Rikon. Tentunya dalam proses penilaian kan memang diperlukan, kita butuh orang untuk memantau kita gitu atau mengamati kita, karena kita kalau yang namanya diri sendiri biasanya kalau menilai kan tentu kita merasa kita lebih baik terus ya Pak. Lebih baik ya Pak Leo, betul. Jadi dengan adanya pengamatan dari Pak Rikon gitu, itu membuat menjadi refleksi bagi saya Pak Rikon. Tentunya kedepannya saya akan berusaha terus berlatih bagaimana menjadi coach yang sesuai dengan kompetensi inti coaching itu sendiri, dengan menerapkan rasa, bahkan menerapkan alutsista itu dengan baik. Tentunya nanti saya akan belajar lebih banyak, berlatih lagi lah Pak Rikon, tentunya dengan rekan-rekan sejawat dan mungkin dengan murid-murid saya.
Iya. Jadi Pak Leo, jadi dari diskusi kita ini, jadi yang sudah terbayang oleh Pak Leo untuk meningkatkan lagi performa coaching ini, yaitu selalu belajar ya Pak Leo. Iya Pak, betul. Selalu belajar dan juga mencobakannya lagi dengan sesama teman kita atau dengan yang lainnya ya. Jadi Pak Leo, kapan ini atau di mana ini rencananya akan mencoba ini lagi ini? Di sekolah tentunya Pak Rikon dengan rekan-rekan guru ya, rekan-rekan sejawat gitu. Jadi barangkali inti dari latihan atau pembiasaan coach ini Pak Rikon, dari sisi saya sendiri barangkali saya akan lebih melatih mengolah kata Pak Rikon. Jadi dalam segi percakapannya saya akan lebih lebih fokus ke hal-hal yang rasanya penting akan disampaikan gitu. Jadi tidak berputar-putar gitu, Pak. Betul ya. Jadi Pak Leo, sekarang saya minta nih sebagai penutupnya ini. Dari proses yang kita lakukan dari awal tadi, mulai dari sampai nanti sampai yang terakhir ini, apa yang Pak Leo dapatkan? Ya Pak Rikon, dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi, baik itu ketika observasi dan ketika observasi coaching dengan Pak Andi, sampai kita pasca observasi ini Pak Rikon, betul-betul memberikan pengalaman baru bagi saya Pak Rikon. Ternyata meskipun kita sudah sering latihan, yang namanya kekurangan itu akan selalu ada, tetapi dari kekurangan itulah kita belajar supaya itu nanti bisa menjadi sebuah peningkatan Pak Rikon. Alhamdulillah saya semakin memahami bagaimana sih caranya menjadi seorang coach yang baik itu. Seperti itu Pak Rikon. Oke Pak Leo, terima kasih banyak ya Pak Leo. Alhamdulillah ya kita sudah mencoba melakukan supervisi ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga saya sebagai supervisi mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Pak Leo. Sama-sama, dan juga Pak Andi sebagai coachnya. Semoga apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini dapat bermanfaat. Dan demikian saja Bapak dan Ibu-Ibu semuanya dari hasil supervisi saya pada saat sekarang ini. Demikian saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.